Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nabil dengan NIM 2130602268. Perkenalkan, nama saya Syalsabila Aulia Hakim, NIM 2130602271. Halo, saya Jennifer dengan NIM 2130602282. Perkenalkan, saya Tiara Rahmadina, NIM 2130602286, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Halo, perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM 2130602269. Halo rekan-rekan semuanya. Sebelumnya rekan-rekan sudah tahu belum apa itu poligon? Jadi poligon ini adalah sebuah PT di mana PT ini yang memproduksi sepeda-sepeda. PT Poligon ini diproduksi oleh PT Intrasema. Ini terletak di bagian selatan dari Surabaya atau tepatnya di perbatasan dengan Kota Sidoarjo. Poligon sendiri berdiri pada tahun 1989 dengan luas 30.000 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 38.000 meter persegi. PT Insera Sena di mana didirikan oleh Swejanto Wijaja yang mana dari Teknik Industri atau ITE pada tahun 1987, di mana Swejanto Wijaja ini ada nama panggilan yaitu yang diakrab dengan nama Tanto, di mana membangun PT Insera Sana, di mana karena ingin meneruskan usaha keluarganya. Nah, apa sih produk dari PT Insera Sena atau PT Poligon ini? Jadi produk dari PT Poligon ini itu seperti mereka itu memproduksi kayak sepeda-sepeda gunung, sepeda balap, sepeda perkotaan, sepeda touring, sepeda lipat dan sepeda anak, bahkan sepeda BMX dan sepeda listrik. PT Insera Sena itu yang membuatnya atau PT Poligon tersebut. Visi misi dari PT Poligon ini menjadi perusahaan yang sehat yang mampu membuat sepeda berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumer. Sedangkan misinya itu adalah, yang satu adalah menjadi pemimpin pasar, kedua itu adalah memiliki sumber daya yang berkualitas, dan yang ketiga itu adalah melakukan perbaikan berkesinambungan. Jadi PT Poligon ini kawan-kawan semuanya, yaitu mereka bahkan sudah sampai ekspor ke luar negeri. Juga sudah tidak asing PT Poligon ini yang terbesar. Segmenting brand Poligon. Poligon ini menggunakan 3 segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis, yang dimana perusahaan Poligon sendiri bukan hanya ada di Indonesia, melainkan telah tersebar di berbagai negara. Poligon membagi pasar internasional berdasarkan wilayah, seperti Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Cina. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan preferensi konsumen yang berbeda. Contohnya, Asia dengan sepeda gunung dan sepeda lipat lebih populer, terutama di negara-negara dengan kepadatan penduduk tinggi dan infrastruktur perkotaan yang berkembang. Di Eropa, road bike dama di negara-negara dengan budaya bersepedaan yang kuat dan infrastruktur bersepeda yang memadai. Poligon juga mempertimbangkan faktor negara dalam segmentasi geografis. Setiap negara memiliki regulasi budaya dan ekonomi yang berbeda. Di Amerika Serikat, regulasi keselamatan produk sepeda lebih ketat, sehingga Poligon perlu memastikan produknya memenuhi standar kebutuhan standar tersebut. Di Cina, pasar sepeda sangat kompetitif, sehingga Poligon perlu berinovasi dan menawarkan produk dengan harga yang kompetitif. Poligon telah menjangkau pasar internasional di lebih dari 30 negara, dengan fokus utama di Asia Tenggara, Amerika, dan Eropa. Pembagian wilayah ini didasarkan pada faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, potensi pasar, dan kesesuaian produk dengan budaya setempat. Poligon ini membagi pasar domestiknya menjadi beberapa wilayah maupun di perkotaan dan pedesaan. Di wilayah perkotaan dengan jalan beraspal, sepeda gunung dan road bike lebih diminati. Di wilayah pedesaan dengan jalan tanah, sepeda gunung lebih disukai, serta berdasarkan pulau dan provinsi seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik dan kebutuhan konsumen di setiap wilayah, seperti frekuensi jenis sepeda, kisaran harga, dan saluran distribusi yang efektif.
Yang kedua ada segmentasi demografis, di mana poligon menargetkan untuk kalangan laki-laki dan perempuan, dan menargetkan konsumen dari berbagai usia, dengan produk yang dirancang khusus untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Di negara-negara berkembang, sepeda sering digunakan sebagai alat transportasi, sehingga poligon menyediakan sepeda anak dan sepeda dengan harga terjangkau. Di negara-negara maju, sepeda lebih sering digunakan untuk rekreasi dan olahraga. Target konsumen dari PT Polygon itu tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi di luar negeri. Mereka melakukan ekspansi bisnis ke pasar global. Strategi yang mereka gunakan adalah mereka melakukan branding dan ekspansi bisnis ke berbagai negara, seperti di negara Singapura, Malaysia, dan lain-lainnya. Dan tentunya ini memberikan dampak yang positif bagi perusahaan mereka. Keberhasilan Polygon menggenggam pasar ekspor karena mereka memiliki berbagai macam strategi pasar. Di antaranya, yang pertama, mereka gemar mengikuti pameran berskala internasional. Dan mereka juga bekerja sama dengan salah satu bank di Singapura dan juga Malaysia untuk mensponsori event yang terkait dengan sepeda. Yang selanjutnya, PT Polygon mempromosikan atau memasarkan produknya melalui media sosial. Mereka tidak memasang iklan di televisi, kecuali dalam bentuk sponsorship. Dan yang menariknya, PT Polygon memilih berbagai macam pembalap sepeda dari berbagai dunia untuk menjadi brand ambasadornya. Menurut mereka, dengan melakukan cara ini, masyarakat akan lebih mudah mengetahui merek Polygon dan juga membantu mereka dalam menggait konsumen potensial. Dan cara ini cukup efektif dalam meningkatkan penjualan unit per tahunnya. Guys, saya akan menjelaskan tentang processing Polygon, yang dimana Polygon sendiri ialah produsen sepeda yang setelah berdiri sejak tahun 1989, yang dimana mereka memiliki visi menjadi merek sepeda berkualitas yang mampu bersaing di pasar internasional. Yang dimana perusahaan ini memprioritaskan 3 aspek utama, yaitu inovasi, orisinalitas, dan produk berkualitas. Dengan pendekatan ini, Polygon telah berhasil mengekspor produknya hingga ke Amerika Serikat dan benua Eropa lainnya. Selain itu, Polygon juga terus berinovasi dengan meluncurkan varian sepeda listrik dengan seri Herald Electric Cycle atau Speedelix sepanjang tahun ini. Meskipun kondisi permintaan sepeda mengalami fluktuasi, Polygon tetap berkomitmen untuk memperkuat brand processing di pasar global. Jadi, dapat dikatakan bahwa Polygon merupakan pemimpin pasar sepeda gunung di dalam negeri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah tagline di perusahaan Polygon. Tren bersepeda di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dari mulai booming Funbike di tahun 2008 hingga 2010. Di tahun-tahun berikutnya, tren sepeda pun perlahan berganti. Nah, hal ini sudah diprediksi oleh Polygon di beberapa tahun sebelumnya. Dan Polygon telah menyiapkan berbagai produk andalannya di berbagai kategori. Dan pada tahun 2019, Polygon memperkenalkan jargon anyarnya, yaitu Let Your Own Feet, yang dengan maksud untuk memberikan motivasi dan keberanian bagi setiap individu untuk terus berkembang dan maju. Bersama Polygon, hidup lebih sehat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.